Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran IPA hari ini, hari Rabu, untuk kelas 8G dan 8H. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita mengucap basmalah agar ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya anak-anak? Apakah kalian sehat selalu? Semoga kalian selalu sehat. Karena masa pandemi kali ini kita harus tetap menjaga imunitas dengan cara menjaga pola makan yang baik, menjaga kebersihan, dan rutinitas melakukan olahraga. Pada hari ini kita akan mempelajari pesawat sederhana. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari pesawat sederhana, yaitu mengenai katrol dan roda berporos. Lalu pada hari ini kita akan mempelajari pesawat sederhana mengenai tuas atau pengungkit dan bidang miring. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai tuas. Apa sih itu tuas? Tuas adalah suatu pesawat sederhana yang dapat mempermudah atau meringankan pekerjaan manusia. Pada tuas ini yaitu memiliki titik tumpu dan dapat mengangkat benda. Contohnya pada gambar berikut. Ya, ini kan pada gambar ini ada sebuah orang atau seseorang akan mengangkat sebuah batu. Kenapa dia bisa mengangkat sebuah batu? Karena dia menggunakan pesawat sederhana yaitu berupa tuas. Di mana pada tuas ini memiliki titik tumpu pada tengah, titik beban, lalu dan titik kuasa. Oke, pada prinsipnya tuas ini dapat mengangkat benda yang lebih berat dari tubuh kita menggunakan sebuah tuas. Oke, jadi tuas memiliki 3 jenis atau 3 tipe. Yang pertama yaitu tuas tipe pertama. Tuas tipe pertama ini memiliki titik tumpu berada di antara titik kuasa dan titik beban. Contohnya yaitu pada gunting. Gunting memiliki titik tumpu yang berada di bagian tengah dan memiliki titik kuasa di bagian pegangannya, kemudian pada titik bebannya berada di bagian ujung. Ada contoh lainnya yaitu tang, yaitu sama prinsipnya dengan gunting. Selanjutnya adalah tuas tipe kedua. Pada tuas tipe kedua ini, dia memiliki titik beban di antara titik kuasa dan titik tumpu. Contohnya yaitu pada pembuka tutup botol. Pada pembuka tutup botol ini memiliki titik beban berada di antara titik kuasa dan titik tumpu. Oke, pada contoh lainnya yaitu adalah saat pada gerobak roda 1. Contohnya seperti ini. Pada gerobak ini ia memiliki titik beban di tengah sebagai bebannya, kemudian ada kuasanya di pegangan kita, lalu ada titik tumpunya berada di roda. Oke. Selanjutnya yaitu adalah tuas tipe ketiga. Pada tipe ketiga ini memiliki titik kuasa berada di antara titik tumpu dan titik beban. Contohnya yaitu adalah stapler. Pada stapler ini memiliki titik kuasa itu di tengah pada pegangannya, kemudian titik bebannya di depan pada saat kita menyetaples, kemudian titik tumpunya berada di belakang. Keuntungan mekanik dari tuas yaitu adalah seperti ini. LF per W sama dengan W per F. Oke, pada kali ini kita akan membahas contoh soal mengenai tuas. Oke, sebuah batu beratnya 200 Newton diangkat dengan tuas yang panjang lengan kuasanya 1 meter dan lengan bebannya 40 cm. Hitunglah besar gaya kuasa dan keuntungan mekanisnya. Oke, di sini diketahui yaitu W sebesar 200 Newton. Kemudian ada lengan kuasa 1 meter. Untuk lengan bebannya 40 cm. Maka kita harus menyamakan satuannya ke cm. 1 meter itu sama dengan 100 cm. Kemudian yang ditanya adalah F atau gaya, lalu kemudian ada keuntungan mekanis atau KM. Jawabnya yaitu adalah kita masukkan dulu persamaannya, W kali LB sama dengan F kali LK. Kita masukkan saja W-nya yaitu 200.
kemudian kali LB, lengan bebannya yaitu 40, lalu kemudian sama dengan F yang kita cari, dikali lengan kuasa yaitu 100 cm. Kemudian 200 kali 40 yaitu 8.000, kemudian F-nya kali 100. Kemudian F sama dengan 8.000 dibagi 100 dan mendapatkan hasil 80 Newton. F-nya sebesar 80 Newton. Lalu yang kedua adalah keuntungan mekanik, itu ada LK per LB. Kita gunakan yang LK per LB ya, karena yang diketahui yaitu LK dan LB. Oke, yaitu 100. Kita dapat dari sini 100 cm, kemudian lengan bebannya itu 40 cm. Kemudian hasilnya yaitu 2,5. Oke. Oke, selanjutnya adalah bidang miring. Apa sih bidang miring itu? Bidang miring adalah suatu lintasan yang memiliki kemiringan lalu membentuk sebuah sudut terhadap permukaan. Ya, contohnya yaitu ada yang pertama adalah jalan di pegunungan seperti ini, ada pisau juga ada seperti ini, kemudian ada tangga yang biasa kita lewati seperti ini, kemudian ada sekrup dan masih banyak lagi. Oke, lalu selanjutnya adalah keuntungan mekanik. Keuntungan mekanik pada bidang miring adalah W per F sama dengan S per H. Oke, di mana S ini adalah jarak kemiringan dari titik atas ke titik bawah. Lalu H adalah ketinggian dari tinggi atas ke bawah. Oke, lalu W sama F itu sama seperti yang lainnya, yaitu berat dan gaya. Oke, kemudian ada contoh soal. Perhatikan gambar bidang miring berikut ini. Berapakah F dan keuntungan mekaniknya? Kita lihat pada gambar. Oke, yang diketahui yaitu W. Di sini sudah tertera W-nya yaitu 500 Newton. Kemudian S itu jarak antara titik 1 ini dengan titik yang atas. Oke, kemudian adalah H yaitu tingginya dari atas sampai bawah yaitu 2 meter. Oke, karena ini satuan sudah sama yaitu meter, jadi kita tidak perlu untuk merubahnya. Oke, berarti untuk yang ditanya yaitu ada F atau gaya dan KM atau keuntungan mekanik. Oke, jawabannya yaitu untuk menemukan F kita menggunakan rumus persamaan yaitu W kali H sama dengan F kali S. W-nya berapa? 500 Newton. Oke, berarti kita masukkan hanya berapa? 2 meter. Kita masukkan 2. Kemudian F-nya kita cari kali S. S-nya berapa? 10 meter. Oke, selanjutnya yaitu ada F sama dengan 1000 per 10. Jadi gaya yang kita perlukan yaitu 100 Newton. Oke, selanjutnya yaitu keuntungan mekanik. Karena yang diketahui S dengan H, maka kita menggunakan rumus S per H, yaitu sama dengan 10 bagi 2. Lalu per 2, yaitu sama dengan 5. Oke, selanjutnya yaitu ada prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak manusia. Bisa kita contohkan saat kita bermain bulu tangkis. Seperti gambar di sini. Pada kepala itu termasuk tuas jenis pertama karena pada dagu itu adalah beban, pada leher itu adalah titik tumpu dan pada kepala belakang adalah titik kuasa. Kemudian yang kedua itu adalah saat kita menempel menggunakan tangan. Pada tangan tersebut sebagai titik kuasa lengan tersebut, kemudian titik bebannya saat kita memegang raket, kemudian titik tumpu pada siku. Kemudian yang ketiga itu adalah tuas jenis kedua, yaitu pada kaki, karena ujung kaki itu sebagai titik tumpu, kemudian tengahnya itu sebagai titik beban, lalu yang belakang kaki itu atau tumit itu adalah titik kuasa. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu yang pertama kita belajar pesawat sederhana mengenai tuas, keuntungan mekanik tuas, kemudian ada bidang miring, keuntungan mekanik bidang miring, yang terakhir ada prinsip kerja pesawat sederhana terhadap sistem gerak manusia. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Untuk tugas pada pertemuan hari ini, kalian nanti akan menggunakan virtual lab, praktikum menggunakan virtual lab. Nanti untuk mendownload aplikasi akan Bapak tayangkan video tutorial melalui Teams.
Kemudian jangan lupa download LKPD-nya pada Teams. Oke. Untuk itu Bapak cukupkan. Semoga kalian sehat selalu dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Jika ada pertanyaan, silahkan bisa chat pribadi Bapak atau tanya di WA Group. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.